Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan para sahabat YouTubers dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya di Eka Fitriani Channel. Seperti biasa saya akan membagikan sebuah video tutorial pembuatan media pembelajaran yang insya Allah sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru, kemudian buat para peserta didik. Insya Allah juga suasana belajar meskipun daring ini akan sangat bisa menarik ya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa klik tanda lonceng di bawah, kemudian subscribe-nya. Biar Bapak Ibu tetap mendapatkan notifikasi video-video terbaru saya tentang pembuatan media pembelajaran dan seputar pendidikan, info-info seputar pendidikan lainnya. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Pada desktop, yang perlu Bapak Ibu install adalah sebuah aplikasi pendukung. Nah, aplikasi pendukung untuk membuat media pembelajaran berupa komik pembelajaran ini adalah yang saya gunakan adalah Komik Live 3. Nanti link download aplikasinya akan saya sertakan di deskripsi video saya ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja. Komik Live ini setelah diinstal, kita langsung klik saja. Tunggu beberapa saat Bapak Ibu, nanti akan ada muncul begini. Nah, ini kita klik not yet. Maka yang akan tampil begini Bapak Ibu. Nih, yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah menu-menu yang ada pada aplikasi ini. Nah, ada file, edit view seperti biasa, insert format, arrange windows, and help. Kemudian menu-menu di bawahnya. Karena kita akan membuat komik pembelajaran, jadi di sini ada beberapa kategori. Kita klik education. Maka karena sebelumnya saya sudah klik education, maka yang akan tampil adalah begini. Kita klik yang pertama sekali, 2 kali Bapak Ibu. Nah, maka yang akan tampil begini. Ini adalah paper atau halaman yang bisa kita gunakan untuk membuat media pembelajaran berupa komik pembelajaran. Ini perlu Bapak Ibu ketahui dan pelajari menu-menu yang ada di atas jendela komik live kita. Nah, ini harus Bapak Ibu pahami sebelum kita lanjut ke pembuatan komik. Ini ada save untuk menyimpan, print juga bisa, view, new page, ini ada zoom in, zoom out, fit juga, style, bigger, ini untuk font, ukuran font ya Bapak Ibu. Kemudian ada inspector colors fonts, kemudian yang di bawahnya jendela-jendela ini bisa kita lihat. Jadi kita diberi 5 halaman ini Bapak Ibu, 5 halaman. Namun pada video tutorial ini saya hanya akan menginfokan atau memberi tahu bagaimana membuat di halaman pertama saja. Bagaimana halaman kedua, 3, 4, dan seterusnya itu adalah seperti biasa, seperti pada komik-komik yang pernah kita baca sebelumnya, itu adalah lanjutan pada halaman pertama. Nah, ini template page, panel layouts. Ini album. Ya, di album inilah kita bisa mengambil gambar yang akan kita masukkan ke halaman ini. Baik Bapak Ibu, jika sudah sampai di sana, kita lihat lagi ke bagian bawah. Ini adalah bubble conversation atau balon percakapan. Ada berbagai macam. Nah, kemudian ini adalah jendela. Maksudnya ini adalah menu-menu yang bisa kita pakai untuk memilih gambar tadi ya. Saya lupa memberitahu Bapak Ibu. Nah, pada menu ini, bagian album, gambar yang akan kita pilih, kita bisa klik semua. Ini photosnya artinya gambar-gambar tersimpan yang ada pada laptop. Kalau Explorer ini bisa kita klik. Di sini misalnya nih Bapak Ibu mau Explorer di berbagai pilihan. Misalnya komputer, local disk ini di E ya. Kalau saya local disk ini adalah hard disk saya.
semua foto. Nah, jadi pilihannya hanya komputer sama local disk. Kalau komputer kan pilihannya banyak nih. Nih, ya, kita bisa tampilnya ada sistem, local disk, sama drive. Namun karena foto-foto saya di local disk atau hard disk saya, maka saya akan memilih local disk. Nah, di local disk ini akan nampil berbagai folder-folder di mana Bapak Ibu menyimpan foto-foto. Oke, kalau saya menyimpannya di semua foto. Nah, di semua foto ini pun ada folder, saya akan ambil fotonya di J7 Plus. Akan tampil foto-foto saya yang ada di sini, namun akan saya pilih saja foto mana yang cocok untuk kita buat media pembelajaran. Oh ya Bapak Ibu, karena ini adalah media akan kita gunakan sebagai media pembelajaran, diharapkan Bapak Ibu itu menggunakan gambar-gambar yang ada interaksinya. Boleh gambar peserta didik yang sedang ada di kelas, ada gambar kita sebagai guru. Jadi persis sebagai komik ya. Kita hanya memakai foto-foto yang kita jadikan sebagai komik. Nah, ini ya Bapak Ibu. Oke, nanti kita nih foto-foto kegiatan pembelajaran kita. Boleh di luar kelas, boleh di dalam kelas, yang penting ada interaksinya. Ya, ini foto yang akan saya gunakan. Atau kalau Bapak Ibu tidak mau susah, sebelum membuat media pembelajaran ini, Bapak Ibu kelompokkan saja dulu ke galeri mana, ke galeri khusus untuk membuat media pembelajaran. Jadi tidak mesti mencari satu-satu begini ya, Bapak Ibu. Baik, kita akan coba. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat judul. Ini, your title here, ini kita klik 2 kali. Nah, di sini bisa kita ganti. Misalnya, sesuaikan dengan identitas mata pelajaran Bapak Ibu. Kalau saya karena mengajar bahasa Inggris, jadi saya buat judulnya English Comic. Oke. Nah, Bapak Ibu, menariknya di sini, English Comic ini bisa kita ganti-ganti loh. Bisa kita ganti jenis fontnya, modelnya, di sini font. Kalau misalnya mau mengganti jenis huruf, seperti biasa kita mengetik di Word ya, Bapak Ibu, begini. Maka dia akan mengganti hurufnya, jenis fontnya, kemudian ukurannya, bisa kita klik sesuai dengan selera kita masing-masing. Misalnya sini saya klik, maka yang awalnya ini begini, akan tampil begini. Ukurannya juga karena 12 ya tampil begini. Maka kita besarkan lagi. Kalau kurang besar kita besarkan lagi. Nah begini Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian ini juga bisa kita ganti modelnya. Nah, jadi begini dia. Kemudian, misal nih, ini kan judul komik kita nih, English Comic. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menuliskan misal materi ya, judul materi, boleh saja. Ini kita klik, maka akan tampilkan begini, ada boxnya begini. Kita tekan Ctrl C, kemudian Ctrl V. Maka akan menjadi tercopy begini. Nah, ini kita ganti misalnya apa materi kita. Misalnya tentang introducing ourselves. Oke. Kemudian fontnya kita kecilkan sedikit. Ini karena tadi kita blok hanya introducing, jadi yang berubah introducing aja. Kita blok semua. Ctrl Z.
Tulis lagi ya. Maaf Bapak Ibu, kita tulis lagi introducing ourselves. Boleh Bapak Ibu ya, mau jenis hurufnya bagaimana, mau apa, ukurannya berapa, itu tergantung selera dari Bapak Ibu sendiri. Jadi kita tidak punya aturan baku harus ukurannya berapa, jenis fontnya apa. Kita harus membuat komik ini semenarik mungkin. Ini misalnya, tunggu beberapa saat. Close. Oke, jadinya begini. Ini juga bisa kita, warnanya juga bisa kita ganti. Misalnya Bapak Ibu mau warna apa? Kita buat yang agak mencolok dikit ya Bapak Ibu. Misalnya, nah ini. Nih, kita bisa kecilkan. Nah, introducing ourselves. Kita besarkan lagi kalau kekecilan Bapak Ibu. Nah, sudah selesai. English comic introducing ourselves, itu nama materi kita. Kemudian ini name, buat nama kita Bapak Ibu sebagai pembuat komik. Tanggal, kita buatnya tanggal berapa? Nah, oke. Kalau sudah begini, apa yang belum Bapak Ibu? Kalau sudah begini, jangan lupa buat identitas untuk kelas berapa komik kita. Seperti tadi caranya, box yang ini kita tekan Ctrl C, kemudian Ctrl V. Maka akan 2. Nah, di tengah ini kita buat misalnya kelas 7. Kelas 7 aja. Nah, oke, udah selesai Bapak Ibu. Calon komik kita. Di sini, di halaman pertama ini, harus ceritanya interaksi antara guru dan siswa boleh, antar siswa juga boleh. Saya akan mencoba mencontohkan misalnya satu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Kita buat misalnya itu kurang cocok, yang pertama ini misalnya. Nah, ini gambarnya. Ini juga bisa kita besarkan Bapak Ibu. Kalau mau fokus begini, boleh nih, kita fokus ke sini aja boleh. Atau mau kita sesuaikan aja selera Bapak Ibu bagaimana. Misalnya begini. Nah, gambar pertama ini sudah selesai. Kita buat narasinya Bapak Ibu, jangan lupa. Misalnya, guru memperkenalkan diri sendiri kepada peserta didik. Sambil memberi stimulus terkait materi. Nah, ini kira-kira apa yang sesuai? Bapak Ibu bisa milih. Ini misalnya kita buat, kita tarik aja.
Jadi enaknya di Comic Live ini, jika sudah punya foto, galeri foto, kita tinggal drag and drop aja Bapak Ibu. Jadi foto kita tarik, ada foto di sini kita klik, kita seret ke sini. Nah ini juga, misalnya balon percakapan ini juga kita klik bisa, kita drag and drop juga bisa di sini. Nah seperti yang tadi saya lakukan, saya baru saja mendrag balon percakapan. Ini kita arahkan ke si pembicara. Sesuai narasi Bapak Ibu ya, guru memperkenalkan diri sendiri kepada peserta didik sambil memberi stimulus terkait materi. Nah ini apa? Misalnya nih, kita buat aja sesuaikan materi ya Bapak Ibu. Nah begini percakapan kita. Ini juga bisa kita geser-geser Bapak Ibu. Nah selain bisa kita geser-geser, hurufnya juga bisa kita kecilkan. Misalnya kebesaran tuh, kita kecilkan aja. Nah lalu balon percakapannya juga bisa kita resize, artinya kita ganti ukurannya. Nih kita tinggal seret aja begini, seret aja, kita kecilkan sesuai dengan ukuran font agar hemat tempat ya Bapak Ibu. Nah kita seret, kita dekatkan dengan si pembicara. Oke, udah selesai balon percakapan pertama. Nah, seperti yang tadi saya beritahu bahwa komik itu berisi dengan percakapan yang interaktif. Kalau misalnya begini saya contohkan, otomatis akan ada interaksi balasan dari peserta didik yang ada di sebelahnya. Kita tinggal seret aja balon percakapannya seperti tadi dan sesuaikan selera Bapak Ibu kira-kira yang cocok mana. Nih, misalnya ini nih. Peserta didik yang satu ini kita tulis jawaban atau respon dari kalimat pertama yang ada pada dialog, maksudnya yang ada pada balon percakapan yang pertama. Hi, my name is F. Good morning. My name is Lita misalnya. Oke, nah ini balon percakapan pertama. Balon percakapan kedua, kemudian gambar pertama. Ini udah selesai Bapak Ibu? Udah selesai di sini? Nah, ya. Kemudian apa lagi? Kita cari gambar yang kedua. Kita cari gambar yang kedua, misalnya pada skenario, artinya pada storyline kita di komik ini, setelah gambar pertama, itu apa lagi yang akan kita cantumkan? Misalnya akan kita cantumkan begini, dialog, maksudnya gambar yang lain. Nah, ini ya misalnya Bapak Ibu. Nah, kita cari titik fokus pada gambar ini. Misalnya titik fokusnya adalah anak ini, anak dua ini. Karena seperti mereka sedang berinteraksi, kita tarik aja Bapak Ibu gambarnya. Nah, kita fokuskan ke dua orang anak ini. Nah, lalu kita buat dulu narasinya. Setelah peserta didik menyimak materi tentang
Nah, setelah peserta didik menyimak materi tentang memperkenalkan diri sendiri, beberapa orang mulai mempraktikkan dengan temannya secara berpasang-pasangan. Oke, ini udah selesai skenario, sudah selesai narasi kita. Kita tinggal klik. Ini sudah ada balon percakapannya. Kita klik saja kira-kira anak ini ngomong apa. Hello, good morning, my name is Ayu, misalnya begini. Oke. Nah. Ini. Oke. Dia ngomong sama si ini kan, sama si anak ini kan. Kita buat lagi balon percakapannya. Kita arahkan ke ini. Kemudian kita klik, kita tulis jawaban dari kalimat anak ini di balon percakapan pertama. Nah, udah selesai Bapak Ibu. Udah selesai. Kemudian kita lanjutkan sampai ke gambar atau kotak yang ke-6, yang terakhir. Begitu kira-kira Bapak Ibu cara bagaimana kita membuat komik. Nah, nanti akan tampil satu halaman ini. Itu berisi tentang kegiatan pembelajaran kita, komik pembelajaran kita. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau berwarna begini, bisa kita seperti pada komik umumnya, kita bisa mengganti gambar-gambar ini, warna gambar ini menjadi hitam putih. Misal, caranya, diklik 2 kali gambar, kemudian Bapak Ibu lihat di sini. Nah, sini ada pilihan gambar Bapak Ibu, pilihan model juga. Misalnya mau begini, ini kita klik. Nah, maka akan tampil begini. Ya, akan tampilnya begini. Ini juga bisa kita ganti Bapak Ibu warnanya. Biar lebih menarik begini misal. Atau kalau misalnya Bapak Ibu mau hitam putih semua, nggak apa-apa. Nah ini juga lakukan hal yang sama. Biar tampilnya menarik kan nggak mungkin misal di sini hitam putih, di sini juga berwarna. Jadi kita buat seragam agar tampil seperti komik yang sering kita baca ya. Meskipun ini adalah komik, hanya komik pembelajaran. Nah setelah itu bagaimana Bapak Ibu, kita klik 2 kali seperti tadi. Kemudian kita ganti yang sama. Nah ini ya Bapak Ibu. Nah sudah tampil. Ini begini komik pembelajaran kita. Nih ya. Baik Bapak Ibu, begitu saja bagaimana cara membuat komik. Nah komik yang sudah selesai saya buat meskipun satu halaman. Kita klik di sini di file, terus ada recent nanti. Nah ini komik yang baru saja saya buat ya Bapak Ibu. Nah yang tadi saya buat, ini saya ganti. Oh iya Bapak Ibu jangan lupa ini yang kita buat tadi kita simpan Bapak Ibu, save as. Kita buat folder, kita buat misalnya latihan 1. Nah jangan lupa disimpan biar tidak hilang project kita. Oke, ini tugas 1 saya. Saya akan ganti gambar ini menjadi warna yang lain. Biar terlihat lebih klasik begitu ya, Bapak Ibu.
Nah, ini juga yang sama. Oke, gambar ketiga kita ganti juga. Oke, ini juga kita ganti. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Nah, sekarang setelah kita simpan ini, jangan lupa kita simpan. Oke, memang agak lama Bapak Ibu, tunggu sebentar. Oke, sekarang jangan lupa setelah itu kita ekspor. Bisa kita ekspor ke PDF, image, publish, atau ini ya. Sekarang coba kita ekspor dulu ke image, menjadi image. Nah, satu aja. Next. Simpan di mana Bapak Ibu inginkan. Maaf. Saya akan simpan di sini, di folder ini. Oke. Tunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, sudah selesai kita simpan. Coba untuk memastikannya kita buka folder tadi. Di F, dokumen, kemudian PKB. Nah, ini komik yang tadi kita buat Bapak Ibu. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini ya udah selesai komik kita. Itu jika kita ekspor ke image. Sekarang coba kita ekspor ke PDF. Nih, PDF. Hal yang sama kita lakukan. Next. Save. Oke, sudah selesai. Ini PDF-nya. Ya, kita klik. Nah, ini Bapak Ibu, komik yang sudah kita convert ke PDF. Oke. Nah, Bapak Ibu, itu saja tutorial tentang bagaimana cara membuat komik pembelajaran menggunakan aplikasi Comic Lab. Mudah sekali, bukan? So, itu saja pesan saya, jangan berhenti dan tetap semangat untuk berinovasi dan berkreativitas, menyalurkan kreativitasnya, tingkatkan kreativitasnya agar meskipun daring, kita sebagai guru itu tetap bisa profesional, membuat peserta didik tertarik dan membuat
suasana belajar menjadi menyenangkan. Baik Bapak Ibu, itu saja tentang tutorial membuat sebuah media pembelajaran berupa komik kali ini. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mencoba dan sampai jumpa di video tutorial saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.